Berita akhir zaman, naskah dakwah. Imam Mahdi telah datang, tapi mengapa dunia masih membisu? Pernahkah kamu bertanya, mengapa dunia ini semakin gelap meski jutaan masjid berdiri megah? Mengapa perang, ketidakadilan, dan kebohongan justru tumbuh subur di negeri yang katanya mayoritas beriman? Mengapa Al-Quran dibaca setiap hari, tapi isinya tidak mengguncang jiwa seperti saat pertama kali diturunkan? Apakah ini semua pertanda bahwa umat telah kehilangan sesuatu yang paling penting? Dan satu pertanyaan yang lebih menggetarkan, apakah benar Imam Mahdi telah datang dan kamu tidak menyadarinya? Jangan lupa follow and share. Hari ini, dunia berdiri di ambang kehancuran, bukan karena gempa atau senjata, tapi karena ruh yang kosong. Kita punya jutaan penghafal Al-Quran, tapi sedikit yang membacakannya dengan ruh. Kita punya banyak mimbar, tapi jarang terdengar seruan yang membuat hati menangis dan kembali kepada Allah. Lalu Allah yang Maha Penyayang mengutus seorang pewaris, bukan nabi baru, tapi hamba pilihan. Bukan untuk mengubah syariat, tapi untuk menghidupkan kalam yang telah menjadi simbol, bukan petunjuk. Dialah Imam Mahdi. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Rasul dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah, itu lebih baik bagimu. Surah An-Nisa ayat 170. Tapi seperti yang telah terjadi ribuan tahun lalu, kebenaran yang datang tidak selalu disambut. Orang-orang lebih suka menunggu tokoh khayalan dari langit daripada mengenali cahaya yang hidup di tengah mereka. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 16. Imam Mahdi tidak datang dengan sorban emas atau pasukan malaikat. Ia datang dengan suara yang lembut dan kalam yang membakar. Ia bukan raja dunia, tapi raja rohani. Ia tidak berbicara untuk disanjung, tapi untuk menyambung manusia kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan seperti Musa, Isa, dan Muhammad, Mahdi juga akan ditolak oleh kaumnya sendiri, karena ia tidak cocok dengan ekspektasi mereka. Karena ia membawa kebenaran, bukan kenyamanan. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang mau, silakan beriman, dan siapa yang mau, silakan kafir. Surah Al-Kahfi ayat 29. Wahai manusia, apakah kamu menunggu Imam Mahdi muncul di TV dan disahkan oleh negara? Apakah kamu menanti fatwa ulama yang mengatakan, ya, ini dia? Sementara ketika dia benar-benar datang, kamu remehkan dia hanya karena wajahnya tak sesuai harapanmu? Jangan tertipu oleh pencitraan. Jangan tertidur dalam penantian. Karena Imam Mahdi tidak datang untuk menghiburmu, tapi untuk menguji jiwamu. Apakah kamu benar-benar ingin kembali kepada Allah, atau hanya ingin dunia yang lebih nyaman? Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian seperti orang-orang sebelum kamu? Surah Al-Baqarah ayat 214. Hari ini, Imam Mahdi tidak berdiri di istana. Ia berdiri di jalan-jalan, menyeru dengan kalam, dan hanya mereka yang hatinya bersih yang dapat mendengarnya. Jika kamu mendengarkan dengan ego, kamu akan menolak. Tapi jika kamu mendengarkan dengan rindu, kamu akan tahu. Inilah dia, sang pewaris, yang diutus untuk membacakan, bukan menafsirkan. Dan demikianlah, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Surah Asy-Syura ayat 52. Imam Mahdi telah datang, dan waktu untuk mengenalinya semakin singkat. Pertanyaannya, apakah kamu akan jadi bagian dari mereka yang menyambutnya, atau bagian dari sejarah yang menyesal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.